Haleluya. Terima kasih Pak. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, selamat malam. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan ya di dalam kehidupan kita semua. Kita diingatkan oleh Tuhan di mana ya, di dalam situasi yang seperti ini ya, kedatangan Tuhan, kita diingatkan kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan ya, ini yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita semua, bahkan ya iblis tidak mau tinggal diam, apapun yang saat ini ya terjadi seringkali dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kadang iman kita digoncangkan, apapun ya keadaan semuanya bergoncang, tetapi kita tetap pegang janji Tuhan di dalam Matius 24 ayat 35 ya. Ingat firman itu tetap ya, semua bergoncang, tetapi firman Tuhan itu tetap kekal selamanya. Kita mau tetap pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan kita mau menang ya Bapak Ibu ya, sampai kedatangan Tuhan Yesus ya. Karena apa? Ini kesempatan, kadang kita diingatkan kesempatan buat iblis terus ya menyerang, melakukan apapun ya supaya kita kalah, supaya kita tadi ya tidak selamat. Tetapi hari ini kita bersyukur selalu diingatkan oleh Bapa yang penuh kasih itu. Bagaimana supaya engkau di akhir zaman ini engkau akan menang atas masalah apapun ya. Kita diingatkan di mana di dalam kehidupan saat ini banyak krisis-krisis yang terjadi. Tapi kita bisa melewati ya. Orang yang bisa melewati berarti itu orang yang menang ya. Mari hari ini Tuhan pesankan kepada kita, kita akan menang atas masalah, menang atas krisis apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita jadi umat pemenang. Mari kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kata Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Jadi saat ini kita diingatkan engkau itu adalah ya orang-orang yang menang ya. Sungguh Tuhan itu mengasihi kita Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu menang Bapak Ibu? Tuhan mau ingatkan memang ya, menang itu bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, karena apa? Di firman-Nya juga diingatkan di dalam Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan ya. Kekuatan, kalau kita lihat kuda itu aduh binatang yang kuat ya, larinya kencang, larinya terus dia kuat ya, bisa membawa beban apapun. Tapi ingat ya, dia belum tentu menang. Tuhan mau katakan dari kita, kemenangan itu hanya ada di tangan Tuhan. Bagaimana kita hadapi sakit penyakit, hadapi dalam pekerjaan, hadapi di dalam rumah tangga, hadapi apapun dalam pelayanan Bapak Ibu ya. Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, kita akan menang ya. Kuncinya tadi semuanya itu dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, bagaimana saat ini supaya kita tidak takut, tidak khawatir, bahkan kita tetap pegang janji Tuhan Bapak Ibu, kita terima kemenangan. Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita ya, yaitu apa? Wahyu 5 ayat yang ke-12. Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita bahwasanya saat ini engkau tidak usah takut hadapi masalah apapun. Tuhan katakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Berapa banyak ya seringkali kita alami masalah apapun. Ingat Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita Bapak Ibu, kuasa kita terbatas. Bapak Ibu. Dokter aja loh Bapak Ibu, kuasanya terbatas ya. Tetapi kita tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Hadapi masalah apapun, kita mau tetap ya sungguh-sungguh libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Apapun. Kemudian Tuhan mau katakan di kita ya, kuasa, apalagi kuasa iblis ya, apalagi di dalam situasi ini kita tahu iblis ini ya, kita kalau kita tidak berdoa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Wah, dia bisa menyerang apapun, tetapi kita tahu jangan lupa ada kuasa Allah dalam hidup kita lebih besar daripada kuasa yang di dunia ini Bapak Ibu. Kemudian Tuhan katakan, hari ini engkau alami masalah apapun, ingat engkau Allah yang penuh kekayaan. Mungkin saat ini ya kita rindukan ya, atau kita apapun kebutuhan keperluan kita Bapak Ibu, tapi Tuhan katakan engkau Allah ya, atau sungguh-sungguh Allah yang kita punya, Allah yang kaya Bapak Ibu. Kekayaannya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita ya, menurut kekayaan kemuliaannya, luar biasa ya. Kemudian engkau hadapi apapun saat ini. Engkau kepingin saat ini hadapi, Tuhan ini loh Tuhan, aku tidak bisa, apa yang harus aku lakukan? Kita minta hikmat Tuhan. Dia sumber hikmat Bapak Ibu. Sumber ya toh petunjuk kita. Sumber dia tahu apapun yang akan datang ya. Kita harus ya toh, karena apa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan ya toh keputusan apapun ya toh, kalau kita itu hidup itu kan pilihan Bapak Ibu. Tapi jangan sampai ya apa yang kita pilih itu salah Bapak Ibu. Karena waktu kita itu pilih salah Bapak Ibu, kita ambil keputusan yang salah. Aduh, itu bisa membuat kita yaitu kalah tadi. Kita bisa membuat hidup kita itu terpuruk Bapak Ibu. Bisa membuat
hidup kita itu sampai keturunan kita juga loh bisa ya. Ingat seperti Lot itu, dia ambil keputusan, dia melihat bahwasanya dia milih yaitu apa, oh ya ya di lembah Yordan itu yaitu apa, itu seperti taman Tuhan. Dia menganggap itu tadi ya orang, padahal orang Sodom dan Gomora hidupnya tidak benar, hidupnya yang duniawi Bapak Ibu, dan akhirnya dia tadi milih yaitu apa yang terjadi sampai keturunannya, yaitu kita melihat yaitu apa, keturunan tidak diberkati. Tapi puji Tuhan karena sejak Rut Bapak Ibu keturunan Moab itu akhirnya sungguh-sungguh dipulihkan. Itu karena apa? Rut ambil keputusan bahwasanya dia yaitu apa, tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia tetap setia Bapak Ibu. Dia berbuah. Dia saat itu sungguh-sungguh yaitu tetap melakukan seperti apa yang saat itu kehendak Tuhan. Akhirnya kita melihat dari kehidupan Rut, dia ambil keputusan yang benar. Dia akhirnya terima Bapak Ibu kemenangan sampai keturunan diberkati. Kita tahu dari yaitu apa, lahirlah dari Boas dan Rut Bapak Ibu, lahirlah yaitu kita tahu Isai, orang tua dari siapa, kakek dari Raja Daud, kemudian orang tuanya bahkan Daud sampai keturunan raja-raja ya, sampai kita pun juga Bapak Ibu ya. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Jadi mari hari ini minta hikmat, itu penting. Hikmat Tuhan membuat jalanmu aman, rata, penuh sukacita, penuh kebahagiaan, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu ada kehidupan, kemuliaan, kehormatan Bapak Ibu. Nah ini kehormatan juga. Mungkin kita kepingin dalam kehidupan kita ya, sampai dalam pekerjaan ya posisi yang baik ya. Atau ingat Bapak Ibu, kita kadang-kadang bekerja melakukan ini melakukan itu, kadang-kadang tidak bisa untuk mendapatkan itu, tapi kita bisa loh Bapak Ibu terima kehormatan itu. Tuhan yang ya atau berdaulat atas hidup kita Bapak Ibu. Anak-anak kita bisa terima kehormatan, sekolah-sekolah yang sungguh-sungguh luar biasa terima beasiswa, anak yang pandai, jadi anak-anak yang takut Tuhan, ya atau diberkati oleh Tuhan luar biasa, itu satu kehormatan. Nah, ini kemuliaan. Dia Allah yang penuh kemuliaan, Bapak Ibu. Jadi makanya saat ini kita tetap ya, sungguh andalkan Tuhan. Hadapi masalah apapun, dia Allah yang penuh kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Manifestasi dari pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Berapa banyak pekerjaan kita terbatas, tapi pekerjaannya Tuhan tidak terbatas. Berarti mujizat. Ya, kita perlu Bapak Ibu setiap hari mujizat di dalam hidup kita ya. Kita ini bisa seperti ini Bapak Ibu, kita diselamatkan, itu suatu mujizat ya. Ini suatu ya, kita bisa sehat, ini suatu, bayangkan Bapak Ibu ya. Setiap hari kalau kita pikir hidup kita ini berapa biayanya Bapak Ibu ya. Mata, orang operasi mata aja berapa ya, atau orang ya, atau saat ini bisa melakukan apapun, ini semua karena tadi Bapak Ibu itu kemuliaan Tuhan ya, ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu puji-pujian ya. Mari hari ini Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita bagaimana supaya kita menang Bapak Ibu. Kuncinya adalah tadi ya, kita harus hidup kalau Yesus Bapak Ibu. Tadi dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, dia punya ya toh sungguh-sungguh hikmat Bapak Ibu. Kita mau saat ini hidup sama seperti Yesus. Kalau engkau kepingin menang, tidak ada cara lain kata Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ini pesan Tuhan buat kita semua, tidak ada cara lain. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, mari kita akan perkatakan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, berarti kita tahu, kita diingatkan Tuhan Yesus dulu hidup di dunia Bapak Ibu. Ya, dia adalah Allah Bapak Ibu. Ya, bahkan di bumi jadi anak Allah Bapak Ibu. Dia yaitu lakukan yang luar biasa. Apa Yesus lakukan waktu di bumi Bapak Ibu? Kita tahu dia yaitu apa, taat, ketaatan kepada Bapa. Yaitu apa, dia sampai rela mati Bapak Ibu di kayu salib untuk menebus dosa kita Bapak Ibu. Ketaatan ini penting. Orang yang taat, Tuhan sudah katakan ya, waktu kau melakukan ketetapan Allah, Ulangan 28 ayat 1-14, diberkati pekerjaan engkau akan naik bukan turun, keluar masuk berlindung oleh Allah ya, atau sampai kesehatan, sampai keturunan kita diberkati ya, sampai hari tua kita Bapak Ibu. Itulah berkat yang Tuhan berikan pada kita. Engkau akan menang apapun waktu kau hadapi masalah, engkau melakukan firman Tuhan, janji Tuhan ya. Ingat, engkau akan yaitu apa, diberi perlindungan, itu janji Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita waktu engkau hadapi masalah. Orang benar Bapak Ibu ya, Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, masalah yang kita banyak, iblis tidak mau tinggal diam. Tuhan izinkan kita alami masalah supaya apa Bapak Ibu ya, tuh kita diuji sampai di mana sih imanmu ya, toh iman yang sejati harus diuji Bapak Ibu, yaitu apa, lewat masalah baru ketahuan Bapak Ibu di situ imanmu sampai di mana ya, toh. Nah, waktu kita ini alami tadi Bapak Ibu diuji dengan iman kita Bapak Ibu di situ ya, toh kita melihat sungguh-sungguh Bapak Ibu ya, toh Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita
tadi kita taat atau enggak, melakukan firman. Contohnya waktu kita ada masalah, ngucap syukur enggak sih? Atau kita bersungut-sungut? Begitu banyak orang dunia bersungut-sungut, tapi waktu kita, Bapak Ibu, Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dan Yesus Kristus bagi kamu. Waktu kita mengucap syukur, aduh, banyak sekali kita menang, Bapak Ibu. Yeremia 33 ayat 11b, itu yang dialami oleh Nabi Yeremia, menuntun bangsa Israel, Bapak Ibu, untuk keluar, yaitu dari perbudakan. Apa yang terjadi? Akhirnya, yaitu apa? Yeremia mengucap syukur. Akhirnya sungguh luar biasa. Terima pemulihan, yaitu orang yang ucap syukur dipulihkan keadaanmu, Bapak Ibu. Orang yang ucap syukur itu sendiri katakan, yaitu terima mujizat. Yohanes 6 ayat 11, yaitu 5 roti 2 ikan. Ini loh, untuk memberi makan 5.000 orang secara manusia tidak mungkin. Tetapi saat itu apa? Tuhan katakan, yaitu Bapa, aku mengucap syukur dengan 5 roti 2 ikan. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Cukup. Ya, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, engkau akan menang. Sudahlah, apapun yang tidak bisa, yang tidak mungkin, engkau akan terima kemenangan itu dari Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Hanya dengan engkau melakukan firman. Yang luar biasa kedua, Yesus itu melakukan firman, dia alami selalu menang, ya. Sampai itu meskipun dia alami ini, Bapak Ibu, disiksa, kemudian di kayu salib, Bapak Ibu. Tetapi akhirnya dia bangkit, Bapak Ibu. Dia tetap mengasihi. Dia punya kasih yang luar biasa. Malah dia waktu disalib dia katakan, Bapak ampuni mereka. Dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berapa banyak kita juga melakukan kasih, Bapak Ibu. Kasih, baik itu peduli dengan seseorang, dengan siapapun, Bapak Ibu, ya. Itu kasih itu kekal, Bapak Ibu. Ingat, engkau punya apapun di muka bumi, tetapi kalau engkau tidak punya kasih, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Tuhan mau sampaikan pada kita, Allah adalah kasih. Ya, kita tidak bisa, ya toh, saat ini menang kalau kita tadi tidak melakukan kasih, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu, di dalam Lukas 2 ayat 46-49. Dia selalu, yaitu apa, di bait Allah. Berapa banyak kita ini terus, ya, mulai pagi di bait Allah, malam juga di bait Allah, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kemudian Yesus juga melakukan selama di muka bumi itu, yaitu apa, di dalam Lukas 4 ayat 16, Bapak Ibu, dia baca Alkitab loh, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita, ya? Yesus saja loh, Bapak Ibu, baca Alkitab loh, Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu, Injil itu adalah Allah itu sendiri. Injil kekuatan Allah, menyelamatkan bagi orang percaya. Berapa banyak, ya, kita itu punya masalah, tapi tadi waktu kita baca Alkitab, iya ya, kita ingat, ya, Tuhan katakan dalam hidup kita, ingat, orang yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 21, berdoa saja, berseru saja, pasti diselamatkan, ya. Oleh sebab itu hari ini kita diingatkan lagi, apa yang Yesus lakukan selama di muka bumi, Bapak Ibu, supaya kita menang seperti Yesus, Bapak Ibu, yaitu apa? Yesus dikatakan yaitu apa, Bapak Ibu? Dia berdoa. Pagi berdoa. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, dalam firman-Nya, ya, yaitu Yesus pagi-pagi berdoa, sore juga berdoa, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi dia berdoa. Jadi kalau kita berdoa, betul, ya, kenapa kok harus pagi? Mana itu datangnya pagi hari, Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu mari, ya, kita bangun pagi. Saya tapi Bu, saya capek, saya kan pulang kerja begini belum melakukan ini itu. Tetapi Tuhan katakan, mana datangnya pagi hari. Kalau siang, akhirnya mana itu waktu bangsa Israel ambil mana itu mencair, Bapak Ibu, ya. Tuhan mau katakan lagi, siang juga berdoa, Bapak Ibu, ya. Kita diingatkan oleh Tuhan, siang pun Yesus berdoa, semalam-malaman Yesus juga berdoa, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Yesus? Menang, selalu, ya, hadapi menang. Puasa. Waktu Yesus, Bapak Ibu, puasa 40 hari. Akhirnya apa? Iblis mencobai. Akhirnya apa? Yesus menang, ya. Penuh dengan hikmat, Bapak Ibu. Dia katakan, manusia hidup bukan dari saja, tapi dari setiap perkataan firman Allah. Dia katakan, yaitu bahwasanya saat ini, yaitu hanya kepada Tuhan saja, yaitu engkau saat itu berbakti, menyembah. Kemudian dikatakan, yaitu apa, Bapak Ibu? Nyah engkau iblis. Kita harus usir iblis, Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi, usir. Roh sakit engkau hadapi, sakit. Usir roh sakit. Karena waktu Tuhan mengusir iblis itu, Bapak Ibu, yaitu dia puasa. Karena apa? Dia puasa. Tuhan katakan ada jenis yang tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Berapa banyak kadang-kadang kita berdoa, sudah lu Bu, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini, tapi kenapa, ya, kok doaku nggak dijawab? Kok nggak ada jalan keluar? Nggak ada kemenangan? Tapi hari ini Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita, Bapak Ibu, kuncinya kata Tuhan, ya, toh saat ini ada jenis yang tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Ayo Bapak Ibu, enak, ya, puasa. Apalagi sekarang, ya, kalau tidak tahu kalau di New York bagaimana. Kalau di Indonesia sekarang itu banyak puasa yang terkenal, intermittent fasting, Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu puasa, Bapak Ibu, ya. Apa yang terjadi, banyak orang yang bukan cuma sehat, tetapi juga yaitu apa, Bapak Ibu, juga ada kuasa loh. Secara rohani ada kuasa, ya. Kita akan menang hadapi apapun. Kemudian apa? Yang dilakukan Yesus di dunia
tugasnya itu adalah melayani, memberitakan Injil Bapak Ibu. Itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Akhirnya banyak orang diselamatkan. Yesus pun juga menang Bapak Ibu, mengalahkan kuasa iblis Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, mari kita mau melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Itu yang pertama ya. Kalau engkau kepingin menang, hidup sama seperti Yesus waktu hidup. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan kalau kita kepingin menang? Supaya kita ya hadapi apapun menang Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Kata Tuhan Bapak Ibu, kita ya toh harus punya sikap Bapak Ibu. Karena ingat Bapak Ibu, kalau engkau menghadapi apa yang di luar ini, masalah-masalah yang kita hadapi Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sikap terhadap persoalan itu jauh lebih penting daripada besarnya persoalan atau masalah kita yang kita alami Bapak Ibu. Jadi ingat ya, sikap kita terhadap persoalan itu Bapak Ibu ya, itu sungguh-sungguh lebih penting daripada yaitu apapun masalah yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Nah, sikap apa Bapak Ibu? Yang penting adalah sikap hati, ya toh. Sikap yang dari dalam Bapak Ibu. Itu penting sekali dalam hidup kita, ya. Sikap apapun dalam hidup kita, perkataan kita Bapak Ibu, hati kita, pikiran kita, itu semua sikap loh Bapak Ibu, ya. Itu penting sekali dalam hidup kita. Di mana dikatakan Bapak Ibu, yaitu apa? Di dalam firman-Nya Amsal 18 ayat 14 Bapak Ibu. Tuhan katakan ya toh saat ini kita itu bisa menanggung penderitaan Bapak Ibu ya kalau kita itu semangat. Orang yang semangat bisa menanggung orang yang bersemangat, menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hari ini Tuhan mau katakan kita harus semangat Bapak Ibu. Semangat itu iman itu sendiri Bapak Ibu. Semangat itu juga Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yaitu apa? Orang yang optimis Bapak Ibu. Ya, hadapi apapun. Ya, toh karena apa? Itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Bahwasanya apa? Semangat itu adalah yaitu dikatakan Bapak Ibu yang orang yang orang yang optimis ya. Kita harus punya sikap optimis Bapak Ibu. Supaya tadi kita alami kemenangan. Yaitu tadi ya, kita semangat. Bahkan dikatakan orang yang optimis itu Bapak Ibu, orang itu ya punya sikap atau cara pandang itu Bapak Ibu di dalam sikap kelakuan cara pandangnya itu Bapak Ibu selalu yang positif, selalu yang baik ya. Itu adalah orang yang optimis, orang yang selalu melakukan apapun, menghadapi apapun, dia selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Ayo, hari ini Tuhan mau sampaikan bagaimana supaya kita ini optimis Bapak Ibu ya, menghadapi apapun tetap optimis karena ya toh kalau orang pesimis Bapak Ibu selalu melihat apapun ya yang dihadapi selalu yang buruk Bapak Ibu, selalu negatif. Ya itulah akan terjadi. Apa yang kau takutkan, apa yang saat ini Bapak Ibu yang kecemaskan itu bisa mendatangimu. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Bapak Ibu, optimis yang bagaimana yang Tuhan mau di dalam hidup. Karena begini, menurut Profesor ya toh Martin Seligman, ya toh dia seorang profesor Bapak Ibu, dia katakan, dia meneliti Bapak Ibu, yaitu apa? Setiap dia tuh ada orang sakit, ada orang ada masalah Bapak Ibu, tapi orang yang optimis Bapak Ibu, ya, dia selalu punya pandangan, menyikapi semua yang baik Bapak Ibu hadapi masalah itu. Akhirnya orang itu menang, akhirnya orang itu Bapak Ibu, yaitu sukses berhasil melewati masalah, melewati krisis Bapak Ibu. Nah, itu yaitu yang sudah sungguh-sungguh riset buktikan Bapak Ibu. Bahkan orang yang saat ini Bapak Ibu yaitu orang yang punya yaitu tadi yaitu sikap optimis Bapak Ibu. Yaitu apa? Bukan cuma dia menang tapi dia sukses, dia berhasil menghadapi apapun Bapak Ibu. Jadi mari hari ini kita mau sikap optimis itu penting sekali lah. Orang yang optimis Bapak Ibu itu ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa ya orang yang optimis Bapak Ibu? Kita diingatkan oleh Tuhan yaitu selalu berani melangkah. Ya, berani melangkah, ambil tindakan Bapak Ibu. Jadi ingat yaitu apa? Tapi kita gini loh ya, kita harus optimis bersama Tuhan Bapak Ibu. Artinya apa? Yaitu optimis bersama Tuhan. Banyak toh orang optimis, oh yo aku optimis, aku optimis. Ingat Bapak Ibu, tapi optimis tidak bersama Tuhan. Contohnya yaitu kita kepingin saat apa Bapak Ibu ya toh anak kita kepingin oh ya anakku sekolah ini ya toh supaya saat ini ya toh sekolah ini tapi ternyata atau dapat kepingin bekerja ini tapi tidak bisa karena padahal dia sudah optimis oh pasti aku bisa bekerja ini pasti anakku bisa ya toh masuk sekolah ini ya toh atau dapat beasiswa atau apapun Bapak Ibu tetapi akhirnya tidak bisa. Banyak orang kecewa Bapak Ibu, ya toh kalah akhirnya Bapak Ibu. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan dalam hidup kita harus optimis bersama Tuhan. Artinya bagaimana optimis bersama Tuhan Bapak Ibu? Orang yang melihat dari sisi iman.
Ya, jadi ingat apapun yang kita saat ini ya toh lakukan, inginkan Bapak Ibu, kita harus melihat dari sisi iman. Ya toh ada penyertaan Tuhan di dalam setiap yang kita lakukan, yang akan kita lakukan. Saya percaya karena apa? Berarti kita itu ya sangat percaya melibatkan Tuhan. Ada Tuhan dalam hidupku, aku percaya. Kalau ada Tuhan, Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak akan biarkan aku. Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidupku. Akhirnya kita menang, kita bisa meraih apa yang kita rindukan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi ini yang pesan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi kita juga punya iman, yaitu orang optimis bersama Tuhan itu, yaitu apa? Kita punya keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau orang bilang, tidak bisa, tidak mungkin, engkau bisa mendapatkan itu. Ya toh, urusan-urusan apapun sulit, itu sekarang sulit. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan mau katakan saat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita bersama Roh Kudus, sesama Roh Allah, yang dahsyat, yang ajaib, yang sanggup melakukan apapun Bapak Ibu. Orang yang Tuhan mau katakan orang ciri-ciri orang yang optimis tadi ya, dia yaitu berani melangkah ambil tindakan. Dia tidak takut Bapak Ibu. Siapa itu? Sadrak, Mesat, Abednego. Yaitu apa? Dia tidak takut. Yaitu satu apa di peradaban suruh menyembah. Yaitu apa patung itu emas Bapak Ibu. Dia tidak mau. Tapi dia katakan meskipun dia oh aku tahu Tuhan sanggup menolong aku. Meskipun Tuhan tidak menolong aku, dia sangat optimis Bapak Ibu. Yaitu dia katakan yaitu meskipun Tuhan tidak menolong aku tetap tidak mau menyembah. Wih, ini sesuatu, punya iman yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, atau dia tidak takut Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu. Karena ingat, Tuhan sudah katakan ya, Yesus itu juru selamat. Yesus itu adalah Allah pembela kita. Kita sudah dijadikan lebih dari pemenang Bapak Ibu. Jadi dia sungguh-sungguh ya, atau punya iman itu yang luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang akhirnya kita melihat, siapa Sadrak, Mesat, Abednego menang. Dia itu apa lepas dari atau api itu Bapak Ibu, bahkan disertai oleh Tuhan Bapak Ibu. Ada 4 orang yang berjalan di tengah-tengah api itu. Kemudian yaitu apa Bapak Ibu, ada yang tidak mungkin itu bagi manusia. Bayangkan ya, tidak terbakar. Kemudian ciri-ciri orang optimis Bapak Ibu, dia pantang menyerah. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu kita harus punya sikap optimis, pantang menyerah. Sudahlah, masalah apapun. Ingat janji Tuhan Bapak Ibu, dulu ditolong, sekarang juga ditolong. Wanita 12 tahun pendarahan. Bayangkan loh Bapak Ibu, 12 tahun. Ya toh, orang yang sakit pendarahan aja Bapak Ibu mungkin 1 bulan atau berapa bulan. Oh aduh, rasanya sakit, rasanya tidak kuat, tidak mampu. Tapi apa? Ini 12 tahun. Dia tidak menyerah. Dia tetap percaya Bapak Ibu. Dia katakan saat Yesus datang, waktu aku menjamah jubah-jubah Yesus, aku sembuh. Wah, ini luar biasa. Optimis sekali dia Bapak Ibu. Akhirnya sungguh luar biasa, dia terima kemenangan, sembuh Bapak Ibu meskipun 12 tahun. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang optimis Bapak Ibu, dia selalu ya toh memiliki pengharapan, dia toh apapun Bapak Ibu selalu berharap. Sekarang belum, besok. Pengharapan kepada Tuhan, Roma 5 ayat 2 dan ayat 5. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia, tidak akan mengecewakan karena kasih karunia Allah dicurahkan dalam hidupmu. Bahkan juga kemuliaan Tuhan akan saat ini turun dalam hidupmu. Luar biasa ya. Orang kalau berharap sama Tuhan itu, kita tetap percaya janji Tuhan, kau akan terima kemuliaan, kau akan terima kasih karunia, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak layak dilayakkan Bapak Ibu. Jadi mari, ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu lah. Mungkin sekarang saat ini, kita sedang hadapi, aduh, kok gini ya, kita putus asa, kita patah semangat Bapak Ibu. Hari ini, engkau kepingin jadi orang optimis Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau katakan dari kita, dan kita, yaitu apa, yaitu kuncinya adalah kita harus, yaitu Bapak Ibu, Tuhan mau sampaikan pada kita harus banyak baca Alkitab, banyak buku-buku rohani yang membuat kita itu bangkit iman kita Bapak Ibu. Bahkan kita seperti hari ini kita bergaul ya dengan orang bijak Bapak Ibu. Yaitu apa? Kita dengar firman, kita mau ya berkomunitas dimanapun di gereja ini, ibadah-ibadah apapun Bapak Ibu, engkau akan jadi bijak. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan mau katakan saat ini kepingin engkau saat ini jadi orang yang optimis Bapak Ibu. Jangan fokus pada masalahmu. Ingat Tuhan mau katakan, fokus kepada Yesus yang lebih besar dari apapun dalam hidup kita Bapak Ibu. Ingat, kalau kita alami masalah, pencobaan yang kau alami itu ada jalan keluar, ini cuma biasa. Ya, atau kemudian Tuhan katakan, kalau diingatkan ya pencobaan ini cuma biasa, ada jalan keluar, dan kalau ada gembok pasti ada kuncinya. Ayo hari ini kita tetap percaya, kita punya juru selamat. Ya, itu membuat kita optimis Bapak Ibu. Jangan ya toh kita bersedih hati Bapak Ibu, tapi mari ini ya Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, isi pikiran kita, hidup kita itu ya seperti
komputer, yaitu apa, kita isi seperti, yaitu apa, kita pakai flash disk Bapak Ibu, yaitu apapun saat itu waktu kita berikan, kita isi dengan flash disk, apa yang terjadi, hidup kita seperti itu, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari sikap kita, semua kebenaran-kebenaran itu yang membuat kita menang. Iblis tidak bisa loh Bapak Ibu, membuat kita itu Bapak Ibu itu kalah. Kalau kita itu yaitu apa, melakukan firman, melakukan kebenaran. Karena ingat Bapak Ibu, Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis 2000 tahun yang lalu. Ya, apapun masalah apapun Bapak Ibu, iblis sudah dikalahkan Bapak Ibu. Engkau jadi pemenang. Hari ini Tuhan mau ingatkan lagi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang Bapak Ibu? Hadapi masalah apapun Bapak Ibu. Kuncinya adalah Tuhan mau sampaikan pada kita harus saat itu yaitu punya pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Coba kita akan baca Bapak Ibu ya. Filipi 2 ayat 5. Ini penting sekali dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Filipi 2 ayat 5. Pakai pikiran Kristus yang gimana ya Bu? Yaitu apa? Firman. Yesus adalah firman. Dan pikirannya ada, jadi kita ini bersyukur kita itu bisa mengetahui pikiran Tuhan. Kita bisa mengetahui isi hati Tuhan kalau kita baca Alkitab itu Bapak Ibu ya. Ayo kita baca Bapak Ibu ya. Ayo kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat yang kelima, apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Ini yang Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi taruh firman Tuhan di pikiran kita, taruh firman Tuhan di perasaan kita Bapak Ibu ya. Jangan pakai perasaan kita sendiri, perasaan kita seringkali melo, perasaan kita seringkali Bapak Ibu negatif, pikiran kita seringkali banyak negatifnya. Tapi kalau kita hadapi masalah apapun Bapak Ibu ya, hadapi masalah apapun, oh aku tahu, oh iya ya, aku hidupku ini seperti Yusuf, ya toh, Tuhan sudah berjanji, tapi kok ya toh semuanya berbalik ya. Tapi hari ini kita ingat, oh ya aku tahu ya, saat ini Yusuf itu harus hadapi apapun proses ya. Ingat Bapak Ibu, masalah itu cuma bungkus Bapak Ibu. Hari ini engkau hadapi masalah itu cuma bungkusnya. Tapi jangan lupa, di dalamnya Bapak Ibu, hal-hal yang baik Bapak Ibu. Seperti apa itu? Tahu ya, bakcang ya. Nggak lupa ya, bakcang ya Bapak Ibu ya. Ya toh, yaitu apa? Bakcang. Yaitu bungkusnya kalau kita lihat, alah jelek ya. Tapi dalamnya hojok Bapak Ibu ya, ada isi macam-macam lah. Hari ini Tuhan juga bilang seperti itu. Hari ini taruh di pikiran kita, engkau hadapi masalah. Ingat, lewat masalah itu imanmu tadi diuji Bapak Ibu, seperti emas yang murni ya. Tuhan mau lihat sampai di mana hati ini, bahkan yaitu apa? Waktu engkau hadapi masalah Bapak Ibu pakai pikiran Kristus, enggak, ya toh aku dulu ditolong. Karena apakah setia Tuhan tidak pernah berubah? Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Tuhan katakan waktu engkau hadapi masalah apapun Bapak Ibu, ya toh kita percaya sakit bilu-bilu yang menyembuhkan aku. Yesus pernah aku sakit penyakitku, memikul kelemahanku, dengan bilu-bilunya aku sembuh. Haleluya. Ya berapa banyak Bapak Ibu ya, saat ini masa depan anak kita, jangan takut. Tuhan katakan Roh Kudus ya, atau jaminan hidupmu, jaminan hidup anakmu, jaminan hidup hari tuamu, sampai hari tua. Tuhan mau katakan kita taruh pikiran kita, ya terus gimana ya nanti aku hari tuaku ya, bagaimana ya saat ini, aduh kalau aku sakit-sakitan, aku cuma berdua saja, atau aku sendirian, aku nanti kalau bagaimana. Ingat Bapak Ibu, taruh di pikiran kita, sampai hari tuamu engkau berbuah, engkau gemuk dengan berkat rohani, jasmani, sehat dan segar Bapak Ibu. Itu janji Allah dalam hidup kita sampai kedatangan Tuhan. Aku mau tidak bercacat celah. Ayo Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau sampaikan itu dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan ya, menghadapi situasi di dunia ini, kita akan terima kemenangan-kemenangan menghadapi apapun. Yang keempat adalah tetap percaya. Tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan mau katakan Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Tuhan mau katakan dari kita Bapak Ibu, ingat, jangan kau bimbang. Hadapi masalah apapun jangan engkau bimbang. Itu yang Tuhan pesankan dari kita. Ya, orang yang bimbang seperti gelombang laut Bapak Ibu, yang tidak pernah seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin Bapak Ibu. Tuhan mau katakan ya toh, jangan harap engkau dapat apapun. Itu yang Tuhan katakan ya. Tapi waktu kita tidak bimbang, kita yakin, kita percaya ya, karena ingat kita itu harus punya fondasi. Iman ini fondasi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Berapa banyak Bapak Ibu ya, benar ya, saya merasakan Bapak Ibu. Waktu kita itu punya iman, masalah apapun Bapak Ibu. Ya, iman kepada siapa? Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Berarti kita harus iman kepada janji-janji Allah. Iman kepada Yesus ya, firman yang hidup itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Karena dia adalah Allah, dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Saat dia berkata-kata pasti jadi Bapak Ibu dalam hidup kita. Oleh sebab itu ya, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, tidak usah lihat dulu. 2 Korintus 5 ayat 7. Tidak usah lihat
tapi engkau percaya Bapak Ibu, itu penting sekali. Tuhan sangat berkenan. Engkau akan terima upah. Ibrani 11 ayat 6. Orang yang percaya, engkau akan terima upah dari Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita beda loh Bapak Ibu, dari orang-orang dunia loh. Kita beda loh Bapak Ibu. Jadi ingat ya, sudah berdoa Tuhan bilang, Markus 11 ayat 24. Kalau engkau berdoa, percaya, engkau telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti kita harus beda dari orang-orang lainnya Bapak Ibu. Ya atau orang lain, loh tapi aku berdoa lu kok keadaanku bukan tambah baik ya, kok tambah buruk, kok gini ya, kok masih tetap ya. Tapi ingat Bapak Ibu, seperti Yairus. Yairus Bapak Ibu, dia datang ke Yesus. Ingat janji Tuhan. Siapapun orang yang datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan katakan Amos 5 ayat 14 akan terima kehidupan Bapak Ibu. Orang yang datang kepada Tuhan Bapak Ibu, Amsal 8 ayat 35 juga Bapak Ibu. Engkau akan terima hidup dan terima kemenangan dari Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mau sampaikan ini dalam hidup kita. Datang ke Tuhan Bapak Ibu. Tadi ya kita sudah mulai awal ibadah, sebelum ibadah sampai kita akan dengar firman pun. Firman Tuhan itu Bapak Ibu betul ya, datang kepada Tuhan, firman itu jalan, firman itu ya toh sungguh-sungguh pikirannya Tuhan sendiri, firman itu Tuhan itu sendiri. Aduh Bapak Ibu ya, luar biasa, kita harus percaya Bapak Ibu. Makanya waktu kita berdoa, kita percaya seperti Yairus itu. Saat apa? Dia berdoa ya toh, orang yang berdoa itu Bapak Ibu, Tuhan itu pasti datang. Jadi ingat ya, saya melihat di firman Tuhan, setiap kita berdoa, ngomong sama Tuhan, dia pasti datang. Itu iman kita Bapak Ibu. Coba kita baca di Alkitab. Siapa Yairus kek? Ya toh kita tahu Bapak Ibu, siapa itu Maria ya Ibu Yesus ya toh. Kita melihat siapapun yang setiap berdoa selalu Yesus itu datang. Ya, ayo Bapak Ibu, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang buat engkau menang hadapi apapun Bapak Ibu dan hidup kita. Kemudian Yairus saat itu apa? Sudah datang ke Yesus, Yesus anakku sakit loh. Ya toh, tadi hampir mati. Terus Yesus katakan, "Ya, ayo kita ke rumahmu." Nah, itu ya saya senang. Ayo kita ke rumahmu. Tapi apa itu jadi tiba-tiba ada penghalang. Ada wanita yang 12 tahun pendarahan itu Bapak Ibu, dia punya iman. Akhirnya dia sembuh. Akhirnya satu tiba-tiba yang datang orang-orangnya Yairus. Oh Yairus, tadi anakmu mati. Sudah enggak usah kau menyusahkan guru untuk Yesus datang ke rumahmu. Anakmu sudah mati. Tapi Yesus bilang, Yairus, jangan takut. Hari ini pesan Tuhan buat kita semua Bapak Ibu. Hadapi masalah apapun, Tuhan pesankan jangan takut. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan apapun Bapak Ibu. Yang orang ngomong apapun, yang tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Ayub 42 ayat 2. Allah sanggup melakukan sesuatu. Seperti Ayub dihadapi masalah apapun, Tuhan bisa merubah hidup Ayub dan dia diberkati 2 kali lipat dengan imannya Ayub. Oh penebusku hidup, oh Tuhan menetapkan, Tuhan pasti menyelesaikan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Akhirnya terjadi imannya itu. Dia menang, dia sembuh, dia diberkati, dia dapat yaitu anak-anak yang cantik, yang ganteng lagi, dan dia kaya lebih lagi Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, Yairus juga begitu. Dia alami masalah, tapi itu dia Yesus katakan, jangan takut Yairus. Anakmu itu enggak mati, anakmu itu tidur. Oh Yairus percaya. Dia lebih percaya Yesus daripada ayo bagaimana saat ini. Engkau lebih percaya dunia ini, engkau lebih percaya perkataan manusia atau perkataan Tuhan Bapak Ibu. Ayo kita mau tetap percaya akan perkataan Tuhan. Karena setiap perkataannya pasti jadi. Roma 4 ayat 17b. Tuhan mau katakan dalam kita Bapak Ibu, yang enggak mungkin itu jadi mungkin. Ayo, hari ini kita responi perkataan Allah ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, hadapi apapun saat ini. Engkau sedang hadapi apapun Bapak Ibu yang sulit. Tapi engkau akan menang, engkau lebih dari pemenang Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, dalam hidupmu ada roh Allah yang besar. Mari kita responi perkataan Allah ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, haleluya. Syukur-syukur Tuhan, kau baik Tuhan. Dalam nama Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ya Rabba kolawasan darawalawase. Ya Rabba syakalawasyakalawalavase. Yesus kuasamu dahsyat. Roh Kudus, Roh penolongku, Roh sumber hikmatku. Roh Kudus, Roh kebenaranku yang menuntunku dalam kebenaran, yang mengisapkanku dari dosa. Oh kami bersyukur Roh Kudus. Tubuh kami bait Allah Roh Kudus. 24 jam kau bersama
bersama kami. Kami tidak mau mendukakan Roh-Mu, Roh Kudus. Kami tidak membiarkan Engkau jangan sampai Roh-Mu meninggalkan kami, Roh Kudus. Kami percaya waktu Roh-Mu ada di hidup kami bisa melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami lebih dari pemenang Yesus, kami lebih dari pemenang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup Tuhan saat dibukakan jalan-jalan tertutup. Engkau sanggup Tuhan saat dilepaskan di borgol-borgol apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Tuhan, Kau tahu anak-anak-Mu Bapa. Hari ini Roh Kudus gereja-Mu BMC New York Tuhan, bahkan saat ini juga Tuhan Colorado, bahkan kami percaya Tuhan saat ini urapi Philadelphia, BMC Philadelphia, kira menang hadapi apapun. Kami beda dari yang lain Tuhan. Janji-Mu Ibrani 1 ayat 9 sampai keturunan kami Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, oh saat ini Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Waktu Engkau mengenal Tuhan, Hosea 6 ayat 3, itu akan muncul seperti fajar anak-anakku. Terima apapun yang kau hadapi. Waktu engkau mengenal Tuhan itu Bapak Ibu, oh mengenal Tuhan berarti engkau mengenal apapun saat ini janji-janji Tuhan itu. Engkau akan melihat itu muncul seperti fajar. Aku percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong. Engkau akan terima pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima apapun urusan-urusanmu, hak-hakmu. Allah akan lakukan pekerjaanmu, dipercaya lagi anak-anakmu, bahkan sampai hari tuamu. Engkau janji Allah, ingat engkau akan berbuah, tidak akan sakit-sakitan, gemuk dengan berkat rohani saya dan segar sampai putih rambut kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menang hadapi apapun. Urapi Tuhan, yaitu Tuhan Bapak Gembala kami senior juga Tuhan, Bapak Pendeta Lukas Kusuma Tuhan, bersama Ibu, urapi anak-anak hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, nyatakan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, BMC Tuhan, bertumbuh, berkembang Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa Tuhan, jadi terang, dari garam Tuhan. Oh, membawa terang-Mu di dunia ini Bapak. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami juga Tuhan, oh Bapak Yosua Yongki Tuhan, bersama Ibu Yunike Tuhan, bersama anak menantu cucu hamba-Mu. Urapi beliau Tuhan, penuhi hamba-Mu. Oh, roh hikmat, pewahyuan, kuasa marifat-Mu Kau berikan pada hamba-Mu Tuhan, dapat Tuhan menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Tanda-tanda mujizat-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Setiap hamba-Mu tumpang tangan, ada kuasa-Mu yang luar biasa. Urapan kesehatan Kau limpahkan pada Bapak, Ibu, anak menantu cucu hamba-Mu. Semua jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, saat ini Tuhan, di gereja-Mu BMC Tuhan, berkati dan yang mengikuti Zoom di tempat ini. Urapan-Mu yang baru, minyak-Mu yang baru Tuhan, firman-Mu jadi rema, firman-Mu jadi daging, firman jadi pewahyuan buat kami. Hidup kami mulai hari ini semangat Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami percaya semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menang Tuhan, menghadapi apapun. Bukan cuma akan, kami sudah menang. Di dalam nama Tuhan, yang sakit sembuh, yang terikat apapun ketakutan dilepaskan, yang alami masalah ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat yang dari Allah Bapa dan Kudus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai-Mu, melindungi-Mu, memberi kekuatan, kemenangan menghadapi apapun di akhir zaman ini. Engkau umat pemenang. Sampai kedatangan Tuhan Yesus, kami tidak bisa celah dan kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan, karena firman menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.